Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Baik, hari ini kita masuk pelajaran bab 6, yaitu di pertemuan kelima. Sebelum belajar, mari kita berdoa seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya disiapkan buku tulis, pena, dan buku paketnya agar mudah untuk menyimak dan mencatat PPT yang akan Ibu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masuk bab 6 ya. Materi pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Yang pertama, kita akan membahas hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang menuntut ilmu. Silahkan anak-anak ikuti ibu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, ganjarannya sangat besar ya anak-anak. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah akan memudahkan bagi kita jalan untuk menuju surga. Anak-anak, apakah ilmu itu? Yang pertama, ilmu adalah cahaya kehidupan bagi umat manusia. Dengan ilmu, kehidupan terasa lebih indah, yang susah menjadi mudah, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, dan yang jauh bisa terasa dekat. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dan daya nalarnya, sehingga tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat, baik menurut tradisi, agama, hukum, aturan yang berlaku. Yang kedua, ilmu merupakan kunci segala kebaikan. Ilmu sebagai sarana untuk menunaikan perintahnya sekaligus menjauhi larangannya. Jadi, tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ilmu ya anak-anak. Demikian juga amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Ilmu pengetahuan juga merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita bisa melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Kemudian yang keempat, salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah dengan ilmu yang dimilikinya. Kita bisa lihat, laula ilmu lakanan nasuka bahaimi.
yang artinya seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Nah, begitu pentingnya ilmu bagi manusia ya anak-anak, maka untuk meraihnya kita harus mengerahkan segenap jiwa raga, biaya, waktu, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Karena ilmu itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang berikutnya, mufradat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang tadi. Yang pertama itu ada salaka. Apa anak-anak? Salaka artinya menempuh. Kemudian tariqan yang artinya satu jalan. Lalu yaltamisu fihi yang artinya untuk mendapatkan. Ilman yang artinya ilmu. Kemudian sahhalallahu lahu yang artinya Allah memudahkan baginya. Dan yang terakhir ilal jannah yang artinya menuju surga. Oke, diulangi sekali lagi ya. Salaka artinya menempuh, tariqan artinya satu jalan, yaltamisu fihi artinya untuk mendapatkan, ilman artinya ilmu, sahhalallahu lahu artinya Allah memudahkan baginya, ilal jannah artinya menuju surga. Kemudian kita masuk isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini tadi anak-anak menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dari mana nih kok kita bisa tahu hal ini? Dari artinya tadi ya, dari arti hadisnya itu. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dia akan dapat beribadah dengan benar, mudah berbuat kebaikan, selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, dan hal positif lainnya. Maka dia menjadi hamba yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga. Lanjutannya ya anak-anak, hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalannya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man arada kilaihima fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang berharap kebahagiaan dunia hendaknya diraih dengan ilmu, barang siapa berharap kebahagiaan akhirat hendaknya diraih dengan ilmu, dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya hendaknya juga diraih dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting, sangat berguna ya anak-anak. Kita harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam belajar. Tentunya belajar di hal-hal yang positif, belajar yang benar, belajar yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kebahagiaan dunia itu kita bisa raih dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat kita juga bisa raih dengan ilmu. Dan kalau kita menginginkan kebahagiaan keduanya, itu juga bisa diraih dengan ilmu. Yang terakhir, kita membahas kesimpulan isi dari hadis riwayat Muslim tadi. Di sini Ibu paparkan lagi hadisnya agar anak-anak bisa melihat dan sambil menghafalnya ya. Yang pertama, ketika menuntut ilmu, maka Allah beri kemudahan jalan untuk menuju surga. Kembali lagi ke bahasan tadi anak-anak. Jika kita
belajarnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan hadiah untuk kita. Apa hadiahnya? Allah berikan kemudahan jalan bagi kita untuk menuju surga. Yang kedua, dengan ilmu dapat merubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Yang ketiga, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, bagi orang Islam. Kita itu wajib untuk menuntut ilmu. Yang terakhir, dengan berilmu maka akan dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Seperti pembahasan yang sebelumnya tadi ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu bisa kita raih dengan ilmu. Dan ini Ibu berikan contoh poster ya, poster tentang pembahasan menuntut ilmu. Silahkan dicermati anak-anak. Dan yang terakhir, Ibu memberikan tugas seperti biasanya. Kali ini tugasnya 2 ya. Yang pertama, anak-anak buat poster tentang menuntut ilmu. Jadi posternya itu digambar ya, sekreatif mungkin di buku gambar, diwarnai yang sebagus mungkin. Yang kedua, kerjakan tugas buku paket halaman 127 sampai 133. Nanti pengumpulannya itu 2 hari setelah tugas ini Ibu berikan, berarti 2 hari setelah hari ini, itu batas terakhir mengumpulkannya. Dikumpulkan dalam bentuk foto saja. Jadi buku paketnya itu anak-anak tinggal isi aja, nggak usah menulis ulang. Terus dipoto, nanti dikirimkan ke Google Classroom. Yang terakhir, Ibu akan memberikan sedikit kata mutiara. Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi, adapun harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu itu menjaga kamu, menjaga kita. Jika harta itu, kita yang menjaganya. Dan ini adalah kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu pakai masker ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.